Oke, saya akan mulai dengan sharing screen. Oke, sudah kelihatan ya? Udah, Pak. Ya. Nah, minggu kemarin kita mempelajari tentang jalur terpendek, ya, analisis atau bisa dibilang algoritma jalur terpendek. Hari ini kita membahas tentang analisis algoritma secara keseluruhan. Tulisannya memang algoritma itu adalah pakai E ya sekarang ya. Jadi kalau Anda lihat di KBBI, kemudian Anda lihat di bahasa Indonesia, tulisan algoritma adalah tulisannya algoritme. Walaupun mata kuliah kita tulisannya masih algoritma ya biarin aja. Oke, tapi saya membacanya tetap algoritma ya. Jadi analisis algoritma itu apa? Kita tahu bahwa algoritma itu dibuat oleh manusia, oleh programmer dalam hal ini, untuk menyelesaikan suatu masalah, ya kan? Nah, yang namanya algoritma satu dengan yang lain seharusnya berbeda. Karena suatu cara untuk menyelesaikan masalah mestinya ada banyak cara, tidak hanya satu. Nah, demikian juga dengan algoritma. Maka algoritma juga biasanya lebih dari satu cara. Nah, setiap algoritma bisa kita ukur, bisa kita lihat satu persatu apakah bagus atau tidak. Apa kriteria algoritma yang baik? Ya kan, kriteria algoritma yang baik itu ada harus pasti, ya kan? Terus kemudian harus jelas, terus kemudian harus terminate atau harus selesai, ya, dan lain-lain, efektif, efisien, ya. Itu adalah algoritma yang baik. Nah, maka melalui itu kita bisa melakukan analisis terhadap algoritma yang kita buat. Apakah algoritma kita itu baik atau tidak, ya. Nah, eh, kriteria itu tergantung pada apa namanya? Tergantung pada sesuatu yang kita buat ya. Jadi kriteria bagus atau jeleknya itu tergantung pada sesuatu yang kita buat. Contohnya misalnya kalau kemarin ya pada saat kita belajar tentang algoritma pencarian rute terpendek, ya kan? Kita bisa lihat bahwa algoritma Dijkstra yang kita pelajari itu bagus ya, sudah bisa menyelesaikan algoritma rute terpendek, bisa mencari rute-rute terpendek, bisa membandingkan satu rute dengan rute lain dan kemudian menemukan yang paling pendek. Tapi ada kelemahannya. Masih ingat kemarin kelemahannya apa? Ada yang bisa membantu saya? Tidak bisa negatif, Pak. Tidak bisa negatif, betul. Nah, jadi dia tidak bisa menyelesaikan kasus yang berbobot negatif. Terus dilihat dari seperti itu lalu gimana? Maka ada algoritma lain yang melengkapi atau memperbaiki kelemahan algoritma Dijkstra. Lalu kemudian dinamakan dengan misalnya Bellman-Ford gitu ya. Berarti kita bisa menggunakan algoritma Bellman-Ford untuk menyelesaikan kasus dengan bobot negatif. Ada banyak algoritma lain dengan teknik-teknik yang berbeda. Nah, demikian juga pada saat Anda meneliti nanti ya. Kita kan orang ilmiah ya, bisa dibilang ini mata apa namanya? Kita kuliah, kita belajar di perguruan tinggi itu adalah untuk membentuk pola pikir ilmiah. Nah, kalau nanti Anda skripsi, Anda mungkin kerja praktek melakukan penelitian, itu juga sama. Anda berhasil menemukan suatu program, aplikasi gitu ya. Itu tidak cukup gitu ya. Tidak hanya cuma programnya, tapi programnya itu harus kita ukur gitu ya. Ukurannya apa? Ya kriteria tadi. Program Anda itu harusnya kayak apa? Harusnya bagusnya seperti apa? Contohnya misalnya harus cepat, harus bisa menemukan yang paling pendek, harus memorinya paling kecil, harus ukurannya paling kecil misalnya, harus bisa memanfaatkan prosesor yang lebih dari satu, nah dan sebagainya. Jadi kriterianya itu kita tentukan sendiri. Contohnya kalau misalnya Google Search Engine ya, program kita berhasil ya, berhasil membuat Google gitu ya, membuat search engine berhasil. Tapi ternyata yang ketika kita cari ya, yang kita temukan, yang keluar dari pencarian itu salah. Nah itu berarti apa? Programnya berhasil tapi outputnya salah. Berarti kriterianya gagal ya. Berhasil nggak dibuat? Berhasil, tapi gagal untuk menampilkan informasi yang benar. Harusnya nyari UKDW kan pasti ketemu ya nomor paling atas gitu ya.
tiba-tiba UKDW nomornya nomor 10. Yang keluar bukan UKDW misalnya. Nah, itu kan programnya berhasil dibuat tapi kok salah. Nah, itu berarti kriterianya kurang baik. Demikian juga misalnya kita lihat ada program misalnya program kompresi data ya. Kompresi data misalnya zip, rar, 7zip, targz dan sebagainya. Itu mereka membuat aplikasi kan. WinRAR, WinZip, 7zip dan sebagainya. Itu ada aplikasinya. Tapi outputnya tidak hanya aplikasi itu kan. Outputnya adalah apakah WinRAR lebih menghasilkan file RAR yang lebih kecil daripada zip? Kan gitu. Karena kompresi tujuannya adalah mengkompres, mengecilkan ukuran file sekecil-kecil mungkin, tapi jangan sampai tidak bisa dikembalikan. Jangan sampai tidak bisa diekstrak kembali, dikembalikan ke posisi semula. Kita bisa buat aplikasi untuk nge-zip gitu ya, berhasil ngompres jadi ukurannya kecil sekali, tapi begitu diekstrak lagi gagal. Ya nggak ada gunanya. Paham ya? Jadi kriteria program itu akan berbeda dengan aplikasi itu sendiri. Jangan sampai Anda hanya fokus pada aplikasinya jadi, tapi kriterianya gagal. Gitu. Banyak orang yang bisa membuat game, tapi ketika gamenya jadi, ternyata begitu diinstal, mau dijalanin, RAM yang dipakai banyak sekali, hard disk yang dipakai banyak sekali. Sama-sama main sweeper, sama-sama main monopoli, sama-sama game apa gitu ya. Tapi apa? Ternyata kriterianya tidak terpenuhi. Orang bisa buat monopoli. Ada 5 jenis monopoli. Maksudnya ada 5 game monopoli di misalnya di Play Store. Tapi Anda mesti memilih mana monopoli yang terbaik. Mana game monopoli terbaik. Oh ini, kenapa ini? Karena kecil ukurannya, kemampuannya sama, grafiknya bagus gitu ya. Terus nggak sering hang, nggak sering ngebug. Internet lancar segala macam. Oh ini yang the best gitu. Anda pasti tahu seperti itu. Nah, berarti apakah empat pembuat yang lain jelek? Ya nggak jelek, tapi kriterianya kurang gitu. Nah, artinya kita bisa menganalisis program kita tidak hanya dari aplikasinya, tapi juga dari kinerja algoritma. Nah, ini yang kita bahas pada hari ini, gitu ya. Nah, outline-nya yang pertama adalah bagaimana sih ngukur kinerja algoritma. Yang kedua, kita mulai mengenal yang namanya analisis algoritma. Yang ketiga, kita mempelajari yang namanya analisis asimptotik. Ya, asimptotik namanya. Lalu ada studi kasus atau contoh-contoh untuk latihan. Kira-kira 4 hal ini yang akan kita bahas pada hari ini. Latar belakangnya tadi ya. Kita bisa membuat aplikasi, tapi belum tentu algoritmanya benar. Kita bisa buat aplikasi, tapi ternyata kriteria pengukurannya tidak mencapai target. Buat gamenya bisa, tapi ukurannya besar, lambat, ya mungkin memori yang dipakai banyak banget, yang akhirnya kalah dibandingkan dengan program lain. Anda bisa lihat saingan sekarang, ya kan? Misalnya Gameloft, EA Sport dan sebagainya. Ada banyak developer game, developer aplikasi yang ada di dunia ini, dan mereka bersaing satu sama lain. Sama-sama membuat aplikasi yang mirip seperti Microsoft Word, ada Open Office, ya kan? Terus ada LibreOffice, ada apa tuh yang biasa dipakai di Android apa? Banyak kan ya, Office sekarang ya, ada ya, banyak banget. Dan itu bagus-bagus loh. Nah, tapi Anda suka yang mana? Kenapa? Nah, itu ada kriterianya sendiri. Ya kan? Nah, salah satunya adalah mungkin lebih cepat, lebih kompatibel, RAM-nya kecil, tidak pernah hang ya, dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Nah, salah satu yang bisa kita pakai untuk mengukur algoritma adalah efektif dan efisien. Efektif berarti jawabannya benar, solusinya benar. Seperti tadi search engine, ketika Anda mencari, maka keluarannya benar. Jangan sampai bisa membuat search engine tampilannya bagus, tapi begitu dicari UKDW loh, kok yang keluar bukan UKDW. UKDW-nya mana? Oh ternyata di ranking 10. Sudah nggak kelihatan. Nah itu kan berarti jelek ya. Wong mesin pencari ya harus bisa menemukan yang kita cari gitu. Kalau zip-zipan ya atau namanya kompresi berarti harus bisa memperkecil. Apa gunanya aplikasinya bagus tapi
ukuran filenya loh kok nggak kecil, sama aja. Nah, berarti nggak ada gunanya. Gitu ya. Ada lagi banyak ukuran-ukuran ya. Ukuran-ukuran tuh misalnya akurasi, presisi, recall dan sebagainya. Jadi apa ya, kriteria suatu algoritma tidak hanya ini. Salah satunya adalah efektif dan efisien. Terus yang biasanya disoroti adalah menggunakan resource sekecil mungkin. Kenapa? Karena resource terbatas. Anda bisa membuat game tapi cuma bisa diinstal di komputer speknya tinggi. Berarti orang-orang yang komputernya kuno, orang-orang yang komputernya masih jelek gitu ya, maka tidak bisa nginstal game itu. Maka yang beli hanya sedikit gitu kan. Kalau itu berhubungan dengan jual beli berarti Anda kehilangan pelanggan gitu. Resource-nya terlalu besar gitu. Ya, hard disk-nya terlalu besar, memorinya harus besar, kemudian biasanya apa? VGA-nya harus kuat dan sebagainya. Bagaimana Anda bisa membuat game yang sama tapi resource-nya kecil gitu. Terus kemudian mungkin kecepatannya. Kalau dia disuruh zip ya, misalnya tadi zip sama RAR sama-sama ngompres, kecepatannya siapa yang menang? Ngompres ngopi gitu ya, copy file gitu ya. Kalau Anda lihat flash disk nih zaman sekarang ya, flash disk saja sebagai perangkat keras ya. Itu ada flash disk versi 2.0, ada versi 3.0. Sama kan gambarnya persis, bentuknya persis. Bedanya cuma 2.0 sama 3.0. Harganya lebih mahal loh 3.0. Apa yang dijual? Kecepatan. Nah, ini juga menjadi salah satu kriteria. Ya, jadi jangan sampai program, aplikasi, algoritma maupun hardware yang Anda buat itu tidak memenuhi kriteria gitu. Tergantung kriterianya apa gitu ya. Tergantung kriterianya. Nah, kenyataannya memang hard disk storage gitu ya, itu makin murah. Ya kan? Dulu saya punya pengalaman pada saat saya kuliah dulu, saya punya flash disk pertama kali itu adalah 16 megabyte. Megabyte bayangkan. Bukan giga loh ya. 16 megabyte. Harganya 400.000. Bayangkan. Itu dibeli waktu itu dengan gaji dari jadi asisten. Ya, tapi bukan satu kali gaji, berkali-kali gaji. Terus dikumpulin, berhasil membeli flash disk. Jarang banget yang punya flash disk. Ya, waktu itu. Saya senang sekali, rasanya bangga memiliki flash disk seperti itu karena yang lain nggak punya. Gitu ya. Terus kemudian ngopi-ngopi tuh enak banget gitu ya waktu itu. Karena besar ya, bagi saya 16 mega waktu itu besar banget. Hard disk contohnya, saya punya komputer, dulu pertama kali beli komputer waktu kuliah, itu hard disknya 3 GB. 3 GB. Itu Pentium 2. Anda bisa bayangkan, berarti 3 GB itu cukup apa Pak? Ya cukup, karena waktu itu program-programnya bisa dimasukin disket gitu ya. Program-program itu kecil-kecil gitu. Jadi ya semakin sekarang ya nggak mungkin cukup gitu ya. Sekarang hard disk mungkin berapa? 1 tera, 2 tera ya. Terus kemudian sekarang ada lagi perangkat yang lebih bagus yaitu SSD. Di mana SSD kembali dari kecil lagi. 128 mega ya kan? 256, 512, 1 tera. Dibandingkan dengan yang hard disk ya kan? Yang dibandingkan dengan hard disk yang ukurannya gede banget sekarang. Anda bisa lihat, memang makin murah. Tapi tetap ada selalu yang lebih baru, yang lebih mahal. Ya. Terus kemudian sekarang juga orang-orang banyak yang menggunakan cloud, layanan cloud gitu ya. Misalnya Dropbox, Google Drive, itu adalah storage juga tapi disimpan di online. Nah, Anda sebagai mahasiswa informatika harusnya sudah mulai memikirkan hal itu ya. Backup ya, sebagai backup. Jadi data-data kalian yang penting-penting tolong sering di backup. Kenapa? Karena ada kemungkinan hard disk Anda rusak, komputer Anda rusak. Terutama pada saat deadline-deadline yang penting ya, misalnya skripsi dan sebagainya. Nah, itu harus sering backup ya. Di-sync ya, istilahnya di-sync, disinkronkan. Supaya selalu aman. Walaupun komputernya mati ya nggak apa-apa gitu. Ya kan? Karena apa? Karena saya punya backup. Nah, itu sekarang cloud murah ya, bisa dibilang bahkan gratis. Bahkan ada yang gratis, ada yang murah. Ada yang berbayar, ada yang tidak.
Kalau Anda lihat ketika kita menggunakan cloud service, kita itu dapat layanan prima ya. Kita nggak pernah berpikir bahwa hard disknya Google akan rusak kan gitu ya. Nggak mungkin kayaknya ya bisa dibilang. Kalau kita nyimpen di Google Drive, apakah kita pernah kepikiran bakalan wah ini nanti tiba-tiba bad sector, hard disk saya data saya hilang. Nah, nggak mungkin kan? Selama nggak ada hacking, selama Anda tidak delete, kayaknya nggak bakalan mungkin data Anda hilang. Kalau pakai komputer sendiri, kalau pakai hard disk sendiri bisa sewaktu-waktu rusak. Barusan ini ada mahasiswa mau pendadaran. Ya, minggu kemarin bilang kaget saya. Pak, ini ada bencana. Kenapa? Tiba-tiba laptop saya mati waktu upgrade BIOS. Saya kaget. Loh, kamu itu mau pendadaran malah upgrade BIOS. Loh, selama ini nggak apa-apa. Tiba-tiba ini kok error. Terus gimana? Ya ini belum bisa data programnya masih bisa diselamatkan. Laporannya bisa diselamatkan, tapi programnya kayaknya belum bisa nih. Saya harus ke service center dan lain-lain. Kan jangan Anda bisa lihat ada aja ya bisa dibilang begitu ya. Jadi hati-hati loh dengan hal-hal kayak gitu. Biasanya mendekati deadline. Nah, terus kemudian prosesor juga ya. Anda bisa lihat harganya makin murah, tapi juga spesifikasinya makin luar biasa. Ini contohnya prosesor paling tinggi sekarang adalah AMD Ryzen 9 ya, Ryzen 9. Itu skornya 100. Terus kemudian Intel Core i9. Lalu ada Core i5. Core i7 malah nggak masuk. Ini baru ya. Baru kemarin saya buka lagi. Apakah ini satu-satunya ranking? Tidak. Ya, tapi mirip-mirip lah gitu. Anda bisa lihat prosesor semakin canggih, ya, semakin cepat luar biasa, harganya tidak semahal dulu. Ini namanya perkembangan teknologi. Nah, bagaimana mengukur program algoritma? Analisis algoritma biasanya umumnya berfokus hanya pada analisis waktu. Jadi yang diukur itu waktu. Loh, cara mengukur waktu bagaimana? Apakah di timery? Apakah di stopwatch? Tidak. Ya, tapi melalui langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma. Jadi algoritmanya dibaca, lalu kemudian dilihat langkahnya. Kalau banyak langkahnya dan kompleks langkahnya, berarti makin lama. Loh, satuannya apa Pak? Apakah detik? Bukan. Satuannya adalah satuan waktu. Nah, satuan waktunya siapa? Ya komputer dong. Jadi namanya kompleksitas waktu. Nah, bagaimana mengukurnya nanti ya kita bahas hari ini. Jadi sekali lagi analisis algoritma tidak dilihat berdasarkan stopwatch gitu. Tapi dilihat berdasarkan kompleksitas langkahnya. Oke, kompleksitas langkahnya. Nah, sekarang kita lihat perbandingan contoh, yaitu algoritma sortingnya Python. Pengurutan data dengan menggunakan algoritma sortingnya Python, yaitu dengan sort ini ya, sorted ini ya, ini nih. Nah ini, fungsinya cuma kayak gini, sorted. Oke. Nah, sorted ini ternyata di Python itu menggunakan algoritma yang namanya team sort. Oke, jadi algoritmanya Python itu, sortnya Python itu adalah menggunakan team sort. Merupakan algoritma gabungan dari insertion dan merge sort. Nah, program ini ngapain? Program ini mau mencoba merandom data dengan ukuran 10.000 data, ya. Terus angka yang dirandom mulai dari 0 sampai dengan 1 juta data, 1 juta angka maksudnya ya. Angka yang dirandom itu dari 0 sampai 1 juta. Sebanyak atau sepanjang 10.000 data. Jadi kita merandom 10.000 data dengan angka randomnya adalah antara 0 sampai dengan 1 juta data. Terus cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya ini benar-benar diukur kayak stopwatch. Yaitu dengan menggunakan counter nih, start itu berarti dicatat ya, misalnya jam 10.200.200. Terus kemudian dijalankan algoritmanya, selesai lalu dicatat lagi jam 10.200.202. Berarti waktunya adalah 2 detik.
Tahu ya? Jadi cara ngukurnya gitu. Kayak persis kayak orang lari diukur pakai stopwatch. Start. Tek, 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 lari selesai. Stop. Berapa? Nah, di situ nanti ketahuan. Nah, ternyata untuk 10.000 data dengan algoritma sort-nya Python yang menggunakan tim sort itu ternyata bisa menyelesaikan pengurutan dalam waktu 0,0017. Limanya nggak usah ya. Pokoknya 0,017 detik. Oke, 0,0017. Bandingkan dengan bubble sort yang ternyata membutuhkan waktu 17 detik. Berapa kalinya? Coba ada yang bisa menjawab saya? Berapa kalinya? Yang satu 0,0017 dan yang kedua 17 detik. Ada berapa kalinya? Halo? Siapa yang mau bisa membantu saya? Gianatan? Berapa kalinya, Gian? Ya, Pak. Ya, berapa kalinya? 0,0017. Tuh. 0,0017 dengan 17. Berapa kalinya? Berapa kalinya? Nggak bisa ngitung kayak gitu. Ini sama-sama detik 0,0017 dan 17 itu berarti berapa kalinya? Bubble sort itu berapa kalinya? Tim sort? 10.000, Pak. 10.000. 10.000 betul. Ini tim sort ya. Ini adalah bubble. Jadi ternyata bubble sort itu 10.000 kalinya. Bayangkan saudara-saudara. Parah banget ya ternyata. Bubble sort dengan 10.000 data saja. Kan datanya tadi randomannya sama. Jadi 10.000 data yang di random. Ternyata tim sort itu 0,0017 sedangkan bubble sort 17 detik. Berarti 10.000 kali lebih lambat. Bayang. Mengerikan. Gila ya. Berarti wah ini berarti terbukti berarti benar-benar bubble sort itu jelek sekali. Maksudnya lambat sekali. Bisa ngurutin nggak? Bisa. Ya kan? Bubble sort itu bisa berhasil mengurutkan. Programnya itu jadi loh teman-teman. Tapi kriterianya dari sisi kecepatan, dari sisi waktu lambat sekali, super lambat. Buktinya bagaimana? Yaitu dicoba dibandingin. Pakai tim sort 0,0017 sedangkan pakai bubble sort dengan 17 detik. Oke. Nah, sekarang kita buktikan apakah memang karena yang namanya menguji itu tidak boleh satu kali tok ya, teman-teman. Diuji sekarang. Dengan data yang kecil sampai besar. Mulai data 1.000 buah sampai 10.000 buah. Dengan menggunakan tim sort cuma berakhir di 0021. Mungkin teman-teman bilang, loh kok beda lagi Pak? Tadi kan 0017. Kenapa sekarang jadi 0021? Ada yang bisa menjelaskan? Kenapa bisa beda 0,0021? Apakah ada yang bisa membantu saya? Kira-kira kenapa? Edward Putrawijaya. Halo, Edward. Edward. Ada orangnya enggak ya? Enggak ada nih. Saya buang ke laut loh. Edward. Oke, saya buang ke laut. Rihar, Deltito, ada? Ya, Pak. Ya.
Kenapa kok beda ya 0,0017 dengan 0,0021? Kira-kira kenapa? Kenapa? Ada yang bisa bantu saya? Har gagal nih, gimana ditanyain diem aja. Anabel? Ya Pak, gimana? Kenapa kok tadi pertama 0,0017, sekarang 0021? Kira-kira kenapa kok beda itu? Ini ya, ini kan beda nih. 0017 itu tadi. Kok sekarang jadi 0021 kenapa? Nggak ada yang bisa. Saya coba coba. Ya, coba dikira-kira. Mungkin karena itu Pak, kan datanya tadi di random kan berarti sama aja kayak bejo-bejoan dapat datanya tuh Pak. Nah, mungkin kalau ngecek yang kedua pas dapat datanya yang besar-besar kan bisa jadi tuh Pak. Betul sekali teman-teman. Lihat loh, itu ada unsur randomnya. Kalau sudah random itu ya artinya ya belum tentu sama kan? Nah kalau nggak sama ya berarti urutannya datanya kan bisa beda. Nah ketika ditukar-tukar ya pasti kemungkinan bisa cepat bisa lebih lambat. Betul, terima kasih tadi jawabannya. Jadi kenapa kok beda ya? Ini untung-untungan namanya ada random. Makanya hasilnya beda. Tapi sekitaran yang sama kan? Sekitarannya Anda bisa lihat. Sekitarannya deket ya. Bandingkan dengan benchmarknya bubble shot. Mirip juga. Tadi 17 detik kan? Sekarang 14. Berarti ya memang lebih cepat dikit gitu ya. Tapi tetap sekitarannya sama. Betul ya? Sekitarannya sama. 17 dengan 14 ya masih masuk di 20-an. Gitu kan? Masih masuk di 10 sampai 20. Artinya memang selisihnya bisa dibilang 10.000 kali. Berarti betul, valid nih. Nah, nanti kalau Anda mengukur, kalau pada saat Anda skripsi dan sebagainya, kalau Anda ngukur ya jangan cuma satu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya data, terutama kalau Anda menggunakan data mining ya, yang berhubungan dengan big data dan data mining, itu data kalian itu kalau bisa sampai ratusan ribu. Kalau Anda cuma ngerjain 5 data, bubble shot 5 data ya, terus kemudian tim shot 5 data, nggak ada bedanya saya yakin. Dikit banget soalnya, jadi nggak terlalu beda, bisa dibilang malah sama malah. Mungkin jangan-jangan malah lebih cepat bubble shot. Kita nggak tahu. Karena datanya terlalu sedikit. Nah, jadi ya Anda harus membuat, kalau mau menguji itu nggak bisa dengan data yang terlalu sedikit. Oke, terus selain di benchmark berdasarkan datanya, jadi makin banyak data, berarti makin lama ya waktunya ya, Anda tahu ya, makin banyak data makin lambat tuh. Bentar, ini ada chat 10.000. Kalau mau ngomong, saya kan nggak bisa lihat chatnya ya, jadi tolong pakai suara saja. Oke, nah saya lanjutkan. Jadi kalau benchmark ini tidak hanya di benchmark berdasarkan banyak data. Kita sudah punya bukti satu ya, pertama berdasarkan banyak data. Berdasarkan banyak data, ternyata makin banyak datanya makin lambat. Itu sudah terbukti dengan benchmark kita. Yang kedua, ternyata dicoba ke banyak perangkat. Anda lihat. Yang satu notebook, yang satu smartphone, satunya desktop. Ternyata paling lambat mana, teman-teman? Paling lambat adalah smartphone. Handphone Anda itu yang paling lambat. Kenapa bisa gitu ya? Kita tahulah perangkat mobile jauh lebih lambat. Oh, ini Edward. Oke. Gitu ya. Jadi yang terjadi adalah kita tidak hanya membandingkan berdasarkan data, tapi juga membandingkan berdasarkan perangkatnya. Dan ternyata beda.
Ada 2 hal yang bisa kita tangkap di sini ya. Ternyata ada 2 hal. Kita bisa lihat, buat dalam bentuk tabel, dihitung benar, ditulis benar, terus kemudian digrafikan. Kenapa kok harus digrafikan? Supaya lebih mudah dilihat. Karena dengan menggunakan grafik jauh lebih mudah dilihat. Ya kan? Ada apa? Polanya. Tapi kalau pakai angka seperti ini nggak kelihatan polanya kan? Makanya merepresentasikan data itu begitu penting zaman sekarang. Visualisasi data, ada mata kuliahnya kan? Coba Anda bayangkan kalau Anda membuat visualisasi data ini ngawur kayak gini contohnya. Ini ada grafik ya. Ini seperti ini ya. Terus kemudian ini 5, ini 2, ini 3. Anda bayangin 2 kok segini skalanya. Terus bilang bahwa oh ini Coca-Cola misalnya. Oh Coca-Cola itu nomor 1 loh. Kenapa? Karena ini paling gede. Orang kalau ngelihat dari mata kita langsung oh Coca-Cola. Padahal ternyata angkanya di bawahnya 2. Nah kan berarti salah. Nah itu namanya penskalaan yang salah bisa membuat misleading. Artinya membuat orang tersesat. Hati-hati. Demikian juga dengan cara merepresentasikan data. Jadi Anda harus benar-benar pinter ya memvisualkan data. Nah ini kalau cuma grafik seperti kalau ini seperti tabel, orang akan malas bacanya. Tapi begitu dibuat dalam bentuk grafik, orang langsung lihat dengan mudah. Ternyata masing-masing memiliki kesamaan, ya kan? Masing-masing perangkat ini memiliki kesamaan. Mau perangkat notebook, mau perangkat desktop, sama perangkat smartphone memiliki kesamaan. Dari sisi apanya? Dari sisi makin banyak data, makin lambat. Paham ya? Makin banyak data, makin lambat. Tapi lambatnya paling lambat mana? Oh, ternyata paling lambat adalah smartphone. Bisakah diprediksi tanpa mencoba? Pertanyaannya bagaimana? Apakah bisa kita memprediksi tanpa mencoba? Mungkin bisa, tapi berdasarkan teori. Artinya harus ada orang yang pernah nyoba dulu. Lalu ditulis dalam bentuk teori. Teorinya adalah makin banyak data, maka algoritma cenderung lebih lambat. Oke, itu teorinya. Teorema istilahnya. Terus kemudian orang akan melihat teorema itu diingat-ingat dalam hatinya, dalam kotaknya. Ya. Terus kemudian ketika mau nguji kayak gini, sudah punya hipotesis dulu. Kalau menurut yang saya baca, kemungkinan besar ini akan lemot makin banyak datanya. Benar enggak? Nah, kemudian Anda benar-benar mencoba. Anda pernah melakukan hal-hal kayak gini? Seingat saya waktu saya SMA dulu, SMP SMA, kalau saya di sekolah dulu menggunakan lab ya, lab fisika, kimia, ya hanya biologi, itu sering menggunakan model-model yang diamati. Jadi Anda ngukur gitu ya, ngitung atau apa gitu, terus kemudian ditulis dalam bentuk tabel. Dulu waktu SMA kayak gitu. Jadi Anda percaya kan? Oh benar ternyata. Karena melihat sendiri dengan mata kepala Anda sendiri. Bahkan mencoba sendiri. Nah ini namanya analisis empiris. Analisis empiris adalah analisis yang harus dicoba. Oke, dengan dilakukan. Dan ternyata kesimpulannya adalah makin banyak data, makin lambat. Apakah selalu begitu? Ya namanya percobaan belum tentu ya teman-teman. Jangan-jangan ada program yang makin banyak data malah makin cepat. Mungkin, kita kan nggak tahu. Makanya harus dicoba. Kelemahan analisis empiris adalah hasilnya bisa berbeda-beda berdasarkan perangkat dan lingkungannya. Ya kan? Misalnya pas hujan, misalnya kalau berhubungan dengan suara ya, Anda mengukur suara. Pas hujan deras sekali. Nah, ini biasanya pengaruh karena mengukur suara kok harus yang silent ya, harus yang mungkin kedap suara dan sebagainya. Yang kedua misalnya Anda mengukur kecepatan sesuatu gitu ya, program aplikasi, tapi ternyata program itu membutuhkan internet. Nah, Anda harus ngukur. Nah, ngukurnya kalau kecepatan internetnya beda-beda ya nggak bisa. Yang satu pakai provider A, provider B, provider C gitu ya. Terus kemudian
tempatnya beda-beda. Yang satu di desa, yang satu di pusat kota, yang satu di dekat tower. Itu kan nggak benar ya. Bahkan ya, misalnya Anda mau mengukur kecepatan apa gitu ya di kampus misalnya. Anda mengukurnya pas siang-siang. Siang-siang itu pada saat sibuk-sibuknya. Jadi orang itu banyak banget yang pakai gitu. Nah, itu juga akan berbeda dengan kalau mengukurnya malam hari yang sepi. Nah, itu namanya kelemahan analisis empiris. Harus buat program, harus menyiapkan perangkat, bisa beda-beda hasilnya. Bahkan orangnya pun, misalnya mengukur dari sisi orang ya. Orang yang diukur misalnya orang yang jadi responden itu misalnya ada anak SD, ada orang nggak sekolah, ada orang yang sarjana, ada orang yang doktor, ada yang profesor, ada ibu rumah tangga dan sebagainya. Pokoknya nggak jelas. Targetnya nggak jelas. Makanya nanti beda-beda hasil. Nah, itu kelemahan empiris. Tapi menarik karena apa? Karena dicoba. Ya, karena dicoba. Nah, yang kedua, yang analisis algoritma. Analisis algoritma ini tidak perlu dicoba, teman-teman. Oke, tidak perlu dicoba. Kalau empiris itu harus dicoba, kalau analisis algoritma tidak perlu dicoba. Nah, analisis algoritma ini berbasis pada ukuran growth rate. Growth rate itu adalah laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan apa? Laju pertumbuhan antara jumlah data dengan waktu yang dipakai, yang ditempuh. Jadi kalau datanya makin banyak, apakah waktunya juga makin lama? Itu namanya growth rate. Kalau Anda lihat dari grafik yang kita tampilkan tadi, 3 ya, dari 3 grafik tadi ini, kok mirip ya polanya? Mengapa? Ya karena algoritmanya sebenarnya sama. Algoritma yang diukur kan bubble sort semua. Algoritma yang diukur kan team sort semua. Makanya walaupun pakai lingkungan yang berbeda-beda, netbook, terus notebook, desktop, ataupun smartphone, mirip kan polanya. Nah, itu yang terjadi. Ya, itu. Makanya grafiknya sama. Mirip. Nah, pola grafik tersebut akan mencerminkan growth rate, laju pertumbuhan, seiring waktu dan jumlah data. Jika data sudah bertambah banyak, pertanyaannya adalah apakah waktunya juga banyak? Sebagian besar iya. Sebagian besar secara umum yang namanya ketika datanya makin banyak biasanya membutuhkan proses waktu yang lebih banyak. Coba lihat manusia. Kalau lagi sibuk misalnya ya, ngurusi data ya, misalnya pengiriman barang, ya, ekspedisi. Kalau mendekati libur Lebaran itu, orang laris banget ya membeli ya. Atau mungkin pada saat ada waktu-waktu belanja online, hari Harbolnas, tahu ya, hari belanja online nasional, misalnya 10.10 ya, 66, 77 dan sebagainya gitu kan, biasanya kan zaman sekarang setiap bulan ada hari-hari tertentu untuk belanja online. Nah, biasanya apa yang terjadi? Rame banget, orang laris untuk belanja karena ada banyak bonus, ada banyak harga diskon. Terus Anda lihat bahwa ekspedisi makin lambat, sampainya nggak sesuai lagi. Biasanya sehari sampai, 2 hari sampai, sekarang jadi 5 hari. Nah, kenapa? Karena makin banyak yang harus diproses. Nah, berarti pada prinsipnya biasanya data makin banyak, biasanya adalah waktu yang diperlukan makin banyak. Solusinya gimana dong? Kalau Anda punya resource, ya biasanya ditambah orangnya yang proses, biar cepat. Nah, ya. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan pada itu ya, tapi pertanyaannya justru gini. Pertanyaannya adalah, oke lah, waktu yang dibutuhkan makin banyak. Tapi berapa banyak? Apakah sebanding atau tidak sebanding? Kalau misalnya jumlah datanya naik 3 kali lipat, apakah waktu yang dibutuhkan juga 3 kali lipat? Atau jangan-jangan menjadi 7 kali lipat? Atau jangan-jangan naik 3 tapi waktunya butuh 10 kali lipat? Nah, ini yang perlu kita lihat di growth rate. Sampai di sini paham? Halo?
Mbak. Paham ya? Jadi boleh tetap nambah waktunya boleh, itu umum ya. Tapi seberapa pertambahannya? Artinya kita harus membuat algoritma yang ketika datanya bertambah, ya waktunya pasti lebih lambat, iya, oke gitu ya. Tapi jangan terlalu lambat, jangan keterlaluan lambat. Oke, itu yang penting. Boleh lambat, tapi ya jangan lambat banget gitu. Berarti artinya makin banyak data, makin lambat, bahkan lambatnya luar biasa. Nah ini bahaya. Gitu ya. Nah bagaimana menentukan growth rate? Tadi ada dua. Bisa pakai pengujian langsung yang disebut dengan empiris. Dibuat, diukur ya, dicatati satu-satu ya. Pakai tabel. Terus kemudian dibuat grafiknya, lalu dilihat. Oh ternyata growth rate-nya seperti ini. Atau yang dengan cara kedua. Tidak perlu dicoba, tidak perlu diukur secara empiris, tapi cukup dilihat source code-nya. Apakah bisa? Bisa. Nanti kita jelaskan. Tidak perlu jalanin program, hanya perlu menentukan operasi-operasi atau kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam program tersebut. Kalau sudah tahu operasinya ini, lalu diukur atau dihitung berapa kali operasi tersebut dilakukan. Nanti bisa keluar growth rate. Gitu ya. Jadi ini penting banget di sini nih bagaimana cara menghitung analisis algoritma adalah dengan salah satunya dengan analisis algoritma dengan melihat source code-nya. Yaitu dengan menentukan operasi-operasinya dan berapa kali operasi-operasi tersebut dijalankan. Oke ya. Nah, contoh yang sederhana. Program sederhana. For I in range N, kerjakan proses 1. For J in range N, kerjakan proses 2 dan proses 3. Misalnya, N-nya 5. Maka proses 1 dikerjakan berapa kali? Adakah yang bisa membantu saya? Kalau N-nya ini loop dari 1 sampai 5, maka proses 1 dikerjakan berapa kali? 5, Pak. Betul, 5 kali. Kenapa? Ya kan N-nya 5. Berarti di loop 5 kali, ya udah berarti 5 kali. Proses 2 berapa kali, teman? Kalau N-nya 5 juga. 25, Pak. 25. Tahu ya kenapa 25 ya? 5 kali 5 kan? Ini 5 kali. Maksudnya loop pertama 5 kali. Loop kedua 5 kali. 5 kali 5 berapa? Ya 25. No? Proses 3 berapa kali? Sama ya? 25. Totalnya berarti berapa? 55 kali. Oke, terus yang 10. Kalau 10 berapa? Ada yang bisa menjawab? Saya tunjuk aja. Terlalu malu-malu. Itu Pak, 10, 100, 100 berarti. Oke, 10, 10. Tapi orangnya kan sama. Ya, nanti saya tanya yang lain. Ini 10 sudah dijawab tadi. 10. Ini 100. Ini 100. Berarti totalnya 210. Oke, saya tanya yang terakhir. Untuk Edward yang tadi belum jawab. Ya. Berapa kali? Maaf, suara Proses suara 1 anjing berapa? saya kedengeran nggak ya? Hah? Suara Kedengeran? anjing saya Kedengeran. kedengeran nggak ya? Cekok soalnya. Kedengeran nggak suara saya? Iya, kedengeran. Oh, iya. Untuk yang 15 itu ya? Iya. Jadi proses satunya 15 kali. Ya. Terus proses 2-nya 225. 225 ya. Ini? Proses 3-nya juga 225. Berarti totalnya? 465. Oke, betul. Terima kasih. Dah, seperti ini ya. Anda bisa lihat
Berarti mana yang paling membuat lama? Yang membuat lama adalah loop kedua. Ya kan? Loop kedua itu membuat lama. Jadi kalau proses 1 dikerjakan dalam 1 loop, cepat. Tapi begitu dia masuk ke loop 2, jadi lambat. Kalau itu dihitung pakai satuan waktunya detik, Anda bisa bayangin, N-nya makin banyak, makin lambat. Ya kan? Nah, itulah analisis algoritma. Kita bisa ngukur dengan cara begitu. Nih, sama ya. Oke, sekarang kita jadi tahu cara ngukurnya gitu. Misal, suatu algoritma membutuhkan waktu T sebanyak 2N kuadrat plus N. Operasi. Operasi itu berarti artinya kegiatan. Untuk menyelesaikan suatu masalah yang berukuran N. Jika N-nya 10, maka waktu yang dibutuhkan adalah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 10. Hasilnya 210 satuan waktu. Berarti kalau algoritmanya itu membutuhkan waktu 2N kuadrat tambah N, maka butuhnya 210 satuan waktu kalau N-nya 10. Itu cara ngukurnya gitu ya, cara ngitungnya. Nah, satuan waktu itu apa? Ya, satuan waktu adalah satuan waktunya komputer. Terutama dalam hal ini prosesornya. Yang saya tahu ya nanosecond ya atau mikrosecond. Nah, apakah 210 itu eksak? Tidak. Ya, jadi ini hanya perkiraan. Perkiraan waktu operasi yang dilakukan. Loh, ada faktor lain? Ya, ada faktor lain. Kecepatan internet, ya kan? Terus kemudian pada saat jalanin program itu sedang jalanin apa saja di komputer Anda. Jangan-jangan di komputer Anda masih ada pekerjaan-pekerjaan berat lainnya yang membuat jadi tambah lama ini. Karena proses ini juga butuh prioritas, ya kan? Nah, kalau prioritasnya tinggi berarti cepat, kalau prioritasnya rendah ya lambat. Jadi ini hanya kira-kira ya, bisa dibilang hanya perkiraan. Tapi sudah cukup untuk menghitung analisis algoritma. Nah, kita lihat sekarang contoh lain. Algoritma A itu membutuhkan dengan rumus Tn sama dengan 3N kuadrat tambah 2N tambah log N plus 1/4N. Sedangkan algoritma B lebih sederhana rumusnya, yaitu 0,3N pangkat 3, lihat ya, tambah N. Kalau hanya ngelihat rumusnya saja, pertanyaannya adalah mana yang lebih cepat? Kalau melihat rumusnya saja, kayaknya 0,3, kayaknya kecil, ya kan? Dibandingkan dengan 3. Ah, pasti 0,3 lebih kecil. Itu kalau Anda melihat cuma depannya doang. Kalau Anda mau serius, artinya benar-benar dihitung, silahkan Anda coba N-nya 10 sampai N-nya 100. Ternyata sampai bawah, Anda lihat, di N-nya 10, di N10, lihat ya, di N10, yang paling pertama nih, di N10, itu ternyata algoritma B lebih cepat loh. Lihat. Hanya di N10. Ya, hanya di N10, algoritma B lebih cepat. Jadi kalau Anda cuma nyoba 1 kali toh, hati-hati. Tapi lihat ketika 100. Dari 30.000 sekian dan menjadi 300.000 sekian. Artinya apa? 10 kali lipat. Berarti algoritma B yang kelihatannya pendek dan koefisiennya kecil itu ternyata mengecoh kita. Ternyata lebih cepat yang algoritma A ya. Kok bisa pertanyaannya? Berdasarkan apa? Ternyata berdasarkan apa? Pangkatnya ini loh. Lihat pangkat. Pangkat 3 itu jauh lebih lambat daripada pangkat 2. Jadi jangan cuma lihat depannya gitu ya, maksud saya itu. Hati-hati dengan pangkat. Dan Anda lihat ternyata untuk kecil, untuk N kecil itu ternyata menang B loh. Gila kan? Untuk N kecil itu menang B. Jadi Anda kalau nyoba itu jangan pakai data cuma 2. Nggak ada gunanya. Anda kalau mau mencoba algoritma harus ekstrim.
Paham ya maksudnya ya? Ya boleh kecil, sedikit boleh. Tapi banyak juga harus gitu. Jadi ekstrim. Supaya benar-benar menguji. Namanya menguji loh. Kalau Anda kerjaannya jadi tester. Entah tester apapun. Tester game, tester program, tester apa. Itu Anda harus bisa menemukan sampai ini bebas bug atau tidak. Berarti Anda harus mencari kesalahan. Orang biasanya suka untuk mencari kesalahan, ya kan? Nah, Anda jadi tester kalau pengen suka nyari kesalahan, jadilah tester. Orang yang sukanya nyari kesalahan, ini adalah tuh cocoknya jadi pekerjaannya adalah tester. Ya, karena suka mencari kesalahan. Kalau Anda nggak berhasil menemukan kesalahan, malah, nah ini Anda kerjanya jadi tester tapi gagal menemukan kesalahan. Yang disalahin testernya kalau ternyata ada bug-nya. Ya. Nah, kita lihat dari dua algoritma tadi, ternyata kita nggak bisa hanya melihat berdasarkan panjang pendeknya rumus dan hanya berdasarkan besar kecilnya koefisien. Ya, koefisien depannya ini. Oh ini besar berarti ini pasti lambat. Oh ini panjang berarti ini pasti lambat. Ini kecil ini berarti pasti cepat. Ini pendek ini pasti cepat. Enggak. Tapi kita lihat berdasarkan term yang mendominasi. Term adalah bagian yang mendominasi. Mana? Ternyata pangkatnya. Oke. Yang penting tuh ininya pangkat. Loh, apakah yang pinggir-pinggir yang lain-lain ini tidak penting? Kita lihat. Penting apa enggak? Ternyata kalau nanti kita lihat ternyata tidak penting. Memang hanya term yang mendominasi saja yang penting. Jadi analisis asimptotik adalah analisis yang hanya berfokus pada term terbesar atau leading term. Ya, jadi term yang mendominasi. Analisis asimptotik adalah analisis yang hanya melihat berdasarkan term terbesar atau leading term yang menentukan laju perkembangan atau growth rate. Ya. Nah, kita lihat sekarang kenapa kita memilih leading term? Kenapa kita harus memilih leading term? Karena term dengan orde atau pangkat yang lebih kecil berkontribusi rendah. Buktinya, mari kita lihat. Tn sama dengan 2n kuadrat ditambah 100n. Jika n-nya 1000, kita catat nih, masukkan. Itu hasilnya adalah 2 kali 1000 pangkat 2 tambah 100 kali 1000. Hasilnya, lihat yang besar ini, 20, ini 1. Ini angkanya nolnya sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, bedanya hanya di depannya saja. Yaitu 20 dan 1. Anda lihat, n pangkat 2 itu 20. Sedangkan n pangkat 1 itu cuma 1. Selisihnya berapa? 20 kali lipat. Ketika n-nya diperbesar lagi jadi 1 juta, berapa itu? 100.000, sorry. 100.000. Ini n-nya diubah jadi 100.000. Makin gila lagi, makin besar lagi. Lihat. 2000 dan 1. Jadi ketika n-nya ditambah jadi 100.000, ternyata higher order, ya order yang lebih tinggi, leading term, itu ternyata menjadi berbanding 2000 kali. Yang tadinya cuma 20 kali, sekarang jadi 2000 kali. Artinya apa? Berarti kita cukup memperhatikan yang leading term-nya saja. Yang belakang, yang ordernya lebih kecil, yang pangkatnya lebih kecil, nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Karena bisa diacuhkan, bisa kita abaikan. Bisa dipahami sampai di sini? Paham ya? Udah? Nah, berarti sekarang kita lihat kalau ada soal setengah N ditambah 4. Leading term-nya mana? Leading term-nya adalah setengah N. Loh kok bisa? Ini kan sama aja setengah kali N pangkat 1, 4 kali N pangkat 0. Ya, kan sama toh? Berarti jelas lebih besar yang mana? N pangkat 1. Maka yang di leading term yang ini. Terus 240N ditambah 0,001 N kuadrat.
jangan terkecoh. Sengaja ini diputer-puter ya. Kan ini plus ya. Plus itu artinya boleh di pinggir, boleh di kiri kanannya boleh, nggak masalah. Karena sama derajatnya. Nah, Anda harus tetap memperhatikan yang pangkatnya tinggi. Berarti 0,001 N kuadrat. Di sini sengaja ini 240 kan gede ya. Yang ini 0,001 kan kecil kan. Tapi tetap yang paling tinggi adalah yang N kuadrat. Jadi leading termnya tetap yang belakang. Yang ini Anda lihat. Oke, kita nggak tahu berapa log-logan. Oke, kita nggak tahu. Tapi lihat di sini. Log N, oke ini dianggap sebagai apa ya namanya? Base-nya ya. Basisnya ini ya, dasarnya. Lalu di sini N dikali log N. Oh ya jelas lebih gede oh. Dikalikan loh. Log N aja misalnya dianggap 1. N dikali 1 ya berarti N kan besar kan. Nah kalau di sini N dikali log dari log N. Nah log dari log N kan kecil. Log 1 kan istilahnya bisa dibilang. Log 1 kan kecil. Dikalikan N ya tetap lebih besar ya. Maka yang paling besar adalah N log N. Seperti itu. Yang lain diapain? Yang lain dicuekin aja. Karena yang tadi sudah secara teori sudah dibuktikan bahwa ternyata yang leading term yang mempengaruhi. Oke. Nah, sekarang untuk bisa menghitung analisis algoritma di dunia informatika dinamakan dengan Big O notation. Big O kenapa namanya big? Karena kita berdasarkan pada order ya, berdasarkan ordernya. Order dari yang paling besar, makanya Big O. Order. Nah, untuk apa Big O itu? Untuk menghitung laju pertumbuhan atau growth rate berbasis pada data seiring waktu. Oke, berbasis pada data seiring waktu, nanti bisa lihat apakah ketika datanya makin banyak, berarti pertumbuhan waktunya jauh lebih banyak atau tidak. Sehingga dikatakan bahwa algoritma A adalah order dari Fn. Dapat ditulis dengan OFN. OFN itu artinya Big O dari fungsi laju pertumbuhan terhadap algoritma A. Definisi formalnya nggak usah ya. Kita langsung lihat grafiknya. Big O itu tidak hanya satu titik. Jadi Big O itu berupa garis atau berupa kurva ya bisa dibilang yang merupakan grafik yang merepresentasikan dua sumbu yaitu waktu dan jumlah data. Problem size itu jumlah data. Jadi makin banyak jumlah data yang dimasukkan, maka kompleksitas waktunya makin tinggi atau tidak. Dan N itu menggambarkan jumlah data. Pada saat N tertentu, maka jumlah waktunya berapa gitu ya, waktunya berapa. Ini contoh pada saat N-nya segini ya. Ini ya pada saat N-nya segini, maka waktunya berapa? Kompleksitas waktunya berapa? Tidak hanya satu ya, tidak hanya satu angka ya. Bisa di sini ya teman-teman. Bisa di sini juga. Artinya apa? N-nya makin kecil, jumlah datanya makin kecil, mungkin belum terlihat waktunya belum bertambah secara signifikan. Artinya kalau Anda nyoba dengan data 3, 5, itu waktunya ya sama aja antara bubble sort dengan team sort. Sama aja. Nggak ada bedanya. Karena datanya sedikit. Tapi begitu datanya 10.000 kelihatan bedanya. Paham ya? Dan itu terbatas ya teman-teman. Tidak unlimited ya. Tapi terbatas. Ya sepanjang sumbu X-nya. Oke ya. Dan dia berupa garis atau grafik atau kurva ya. Nah kurvanya itu tidak hanya satu data ini ya, tapi bisa banyak. Jadi kalau Anda lihat, ini ada bisa di sini ya kurvanya, bisa juga di sini. Nah, ini. Anda bisa lihat kalau kurvanya itu pendek ya, makin pendek seperti ini, itu berarti makin bagus dong, makin mendekati sumbu X ini makin bagus. Saya makin mendekati sumbu Y makin jelek. Coba lihat. Anggap ya ini N-nya 1 ya. N-nya 1 kok waktunya udah gila-gilaan bisa dibilang begitu. Ya kan? N-nya baru 1 kok waktunya udah tinggi sekali. Nah ini kan berarti parah ya. Bisa dibilang parah. Tapi kalau di sini N-nya 1 juta, waktunya baru naik, oke lah masuk akal.
Gitu. Jadi algoritma yang bagus adalah bagaimana? Algoritma yang seperti apa? Yang garisnya itu makin mendekati sumbu X. Algoritma yang jelek adalah kalau garisnya makin mendekati sumbu Y. Gitu ya. Dan kita sebagai programmer sudah tahu grafiknya, kita harus berusaha membuat grafik yang lebih bagus. Jadi menurut saya ya, kalau yang namanya program itu kayaknya kok nggak pernah berhenti ya, tidak pernah berakhir ya. Selalu ada siklusnya. Contoh, aplikasi-aplikasi yang ada zaman dulu sampai sekarang, misalnya iTunes, dari versi kuno sampai sekarang selalu diupdate. Apa saja sih yang diupdate? Banyak. Selain tampilan, selain informasi, selain bentuknya dan sebagainya. Mungkin ada kalanya pada saat Anda menerima update iTunes, itu nggak kelihatan bedanya. Kok nggak ada bedanya. Tapi ternyata bedanya di mana? Di kecepatan. Di algoritma. Yang tadinya algoritmanya lambat sekali, ternyata berhasil diubah menjadi cepat. Yang lain nggak ada perubahan. Tampilan nggak ada perubahan, segala macam nggak ada perubahan satupun kecuali algoritma. Tapi versinya naik. Orang-orang sampai bingung. Kok bisa ya? Ini ada update apa? Kok nggak kelihatan bedanya? Nah, gitu ya. Jadi orang membuat program, kok menurut saya dari pengalaman saya, nggak pernah ada selesainya. Selalu saja bisa diupdate, selalu saja bisa diperbaiki. Selalu bisa diperbaiki, dibagusi gitu. Selalu bisa. Yang ya kalau nggak kelihatan pun tetap bisa. Contohnya ya algoritmanya diperbaiki. Nah, ini adalah ukuran Big O dari yang paling baik sampai yang paling buruk. Yaitu O1 sampai O2 pangkat N, ada juga sampai ON faktorial. Ya, ini bisa lebih tinggi lagi. Apa bedanya O1 sampai O2 pangkat N sampai O faktorial? Yang jelas kalau O1 itu artinya makin bagus, paling bagus malah. Apakah berarti O1 itu artinya 1 detik? Bukan, teman. Jadi waktu O1 itu bukan 1 detik. Ya, bukan 1 detik. Tapi artinya O1 adalah berapapun jumlah datanya, waktunya konstan. Perhatikan, waktunya konstan. Berapapun jumlah datanya, waktunya konstan. Itu O1. Jadi misal ya, datanya dikasih 1, waktunya 10 detik. Datanya dikasih 20, tetap 10 detik. Dikasih 1 juta, tetap 10 detik. Nah, itu namanya O1. Tapi kalau ON, misalnya ON, datanya dikasih 10, maka waktunya 10. Datanya dikasih 20, waktunya 20. Datanya dikasih 1 juta, waktunya 1 juta, itu namanya ON. Kalau ON kuadrat, berarti datanya dikasih 10, waktunya 100. Datanya dikasih berapa? 20, waktunya 400. Karena kuadrat. Itu ya. ON pangkat 3 lebih gila lagi. O2 pangkat N, itu namanya eksponensial. Kalau ON faktorial, itu berarti faktorial. Faktorial itu coba bayangkan. Faktorial 1, 1. Faktorial 1, 0 ya. Faktorial 2, 2. Faktorial 5. Berapa kemarin? 1 kali 2, 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 4. 120. Faktorial 5, 120. Berarti kalau Anda kasih datanya 5, itu butuh 120. Kalkulator saja kayaknya loh ya, seingat saya kalkulator itu sudah tidak bisa menghitung faktorial 25, 23 kayaknya udah nggak bisa. Faktorial 23, 24 itu sudah nggak sanggup. Saking besarnya angkanya. Anda bayangin buat program kayak gitu. Jelek banget. Oke? Anda bisa menurunkan dari ini ya misalnya, dari ini menjadi ini saja udah luar biasa ya teman-teman. Jadi Anda membuat program itu, misalnya skripsi nih, yang tadinya ON kuadrat bisa diubah menjadi ON dengan kemampuan yang sama persis.
itu sudah jadi skripsi banget itu. Paham ya? Berarti Anda bisa mendesain ulang programnya, algoritmanya. Lalu kemudian diukur dan ternyata lebih kecil. Nah, itu namanya perbaikan. Nah, ini istilah-istilahnya. O1 namanya konstan, O log n itu logaritmik, pertumbuhannya lambat, jadi bagus ya. ON itu sifatnya linier, berbanding lurus, ya berbanding sama, ya, bisa dibilang begitu. Lalu ON log n linearitmik, ON kuadratik, ON pangkat 3 itu adalah kubik, 2 pangkat n adalah eksponensial, lalu kemudian n faktorial itu adalah faktorial. Yang paling luar biasa, yaitu O n faktorial. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Coba saya tanya. Abraham, David. Iya, Pak. Oke. ON log n dengan ON lebih cepat mana? ON log n dengan ON ON log N. lebih cepat mana? ON doang sama ON log N kan? Iya, lebih cepat mana? Cepet yang log N. Coba ya, saya lihat dulu. ON log n dengan ON lebih cepat yang ON ya. Lihat nih. ON log n itu adalah lebih cepat yang ON. Oh, saya kira ON log N sama log N doang, Pak. Oh, Nggak pakai N. Sama ya yang ini. kirinya itu loh. Oh iya. Gitu ya. Jadi cara ngukurnya, cara tahu cepatnya tinggal geser kiri atau kanan ya. Oke, terima kasih. Terus, ini contoh kasus. Mencari data dalam list menggunakan sequential search. Sudah pernah diajarkan. Ya, dengan program seperti ini, ya, dengan program seperti ini itu kan berarti Anda nge-loop ya. Jadi looping dari 1 sampai N ya. Sampai N. Terus kemudian programnya dicari. Kompleksitasnya berapa? Kompleksitasnya adalah 1 sampai N. Berarti yang paling besar adalah N. Berarti ON. Ya ini cuma ON. Kok bisa? Ya karena dia nge-loop dari 1 sampai N. Berarti datanya kalau 1 juta ya berarti 1 juta kali kan? Ya kan? Kalau N-nya 1 juta berarti 1 juta kan? Kalau N-nya 10 ya 10. Berarti ON dong. Nah, ini adalah contoh kompleksitasnya sequential search. Ya. Nah, ternyata yang kita ukur seperti apa, Pak? Kalau tadi kan katanya Pak Anton tadi 1 juta. Ya, tapi kan belum tentu, Pak. Masa kita 1 juta langkah? Kan belum tentu. Nah, kita lihat nih. Contoh, ada data 54 sampai 45. Terus kita mau mencari data 54. Berapa kali ketemu? 1 kali, Pak. Loh, berarti kan nggak 1 juta. Anda protes gitu ya. Pak, tadi kan katanya bilang kalau sequential search ini ON kan. Berarti kan N-nya kalau 1 juta berarti 1 juta kali. Kalau N-nya 1 berarti 1 kali. Nah, kebetulan ini N-nya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, anggap 15. Nah, berarti kan N-nya 15. Berarti 15. Kan belum tentu, Pak. Contohnya saya nyari 54. Kan cuma 1 kali. Nah, ini contoh. Saya nyari 37, 8 kali. Saya nyari 45, 15 kali. Saya nyari 99, nggak ketemu kan? Itu ternyata 16 kali. Artinya gagal tidak ditemukan. Berarti kan belum tentu N. Nah, memang betul tidak belum tentu N. Tapi dalam mengukur kita harus memperhatikan 3 hal. Ya, berdasarkan kasusnya. Apakah dia worst case, best case, atau average case? Worst case adalah skenario terburuk. Best case adalah skenario ideal sekali. Average case adalah skenario rata-rata. Nah,
Kalau di dalam analisis algoritma yang kita pakai yang mana? Worst case. Oke, di dalam analisis algoritma yang kita pakai adalah yang ini, worst case. Kenapa, Pak? Ya karena algoritma itu paling lambat. Berapa? Kenapa yang diukur paling lambat? Ya karena ada kemungkinan kan paling lambat. Karena kita mau mengukur kecepatan, ya kan? Maka kita harus memberikan kecepatan yang paling lambat, bukan kecepatan yang paling cepat. Nah, kalau kecepatan yang paling cepat ya sama kayak tadi datanya sedikit. Ya, jadi kita istilahnya ngasih tahu bahwa paling lama algoritma ini bisa mengerjakan 1 hari gitu. Jadi orangnya kan, oh berarti 1 hari ya. Oke. Terus kemudian dia bandingkan dengan algoritma lain. Paling lama algoritma ini 1/2 hari. Oh saya akan milih yang itu. Tapi lebih mahal ya. Nah itu contoh. Kayak Anda bisa laundry ya. Laundry kadang-kadang ada yang berapa hari, 3 hari. Ada yang 2 hari, sehari, atau bahkan 1 jam. Kok bisa gitu? Kalau secara defaultnya dia akan ngasih tahu yang paling lama kan, nanti bisa diambil 2 hari lagi. 2 hari lagi itu ya belum tentu 2 hari itu pas 2 hari baru jadi kan. Tapi kita mungkin orang itu sudah ternyata 1 hari udah jadi. Kita kan nggak tahu. Kita nggak berani tanya juga karena sudah dijanjiin 2 hari. Lalu ketika ngambil, saya mau ambil laundry-nya udah jadi, udah. Ternyata jadinya kemarin. Ya kita kan nggak tahu. Itu namanya worst case. Yang dijanjikan kepada kita adalah yang paling lama. Yang paling jelek. Kemungkinan terburuk. Pernah nggak kita mau ambil laundry ternyata benar-benar belum jadi? Ya pernah. Ternyata betul. Pas lupa, pas hujan terus, pas macam-macam lah. Akhirnya ini memang pas lagi rame banget. Jadi akhirnya pas ke sana itu sambil dibungkus dulu. Belum siap istilahnya. Itu biasa ya. Makanya kita memberikan yang worst case. Nah ini contoh kasus sekarang. Kita belajar dari kasus. Bagaimana ngukur analisis algoritma. Diberikan sebuah tabel data. Tentukan nilai jangkauan. Jangkauan dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggrisnya adalah range. Range, tahu ya range ya. Jadi kita mau menghitung range. Range dari sejumlah data yang ada. Misalnya datanya 24, 5, 18, 9, 32, dan 37. Range-nya berapa? Range itu berarti apa? Jangkauan yang paling jauh ya. Paham ya teman-teman? Namanya jangkauan itu berarti kan yang paling jauh. Bukan yang paling kecil, tapi yang paling jauh. Berarti kita harus melihat satu persatu sedemikian rupa supaya akhirnya menemukan jangkauan yang paling panjang. Jadi Anda bandingkan 24 bandingkan dengan 5, berapa? 24 bandingkan dengan 18. 24 bandingkan dengan 9. 24 bandingkan dengan 32. 24 bandingkan dengan 37. Belum selesai. 5 bandingkan dengan 18. 5 bandingkan dengan 9. 5 bandingkan dengan 32. 5 bandingkan dengan 37. Belum selesai. 18 bandingkan dengan 9. 18 bandingkan dengan 32. 18 bandingkan dengan 37. Belum selesai. 9 bandingkan dengan 32. 9 bandingkan dengan 37. Belum selesai terakhir. 32 bandingkan dengan 37. Yang kita cari yang mana? Yang paling jauh. Itu namanya range. Padahal itu kan cara yang sulit ya, cara yang panjang istilahnya ya. Dibanding-bandingin itu kan cara panjang. Cara yang gampang apa? Ada yang kepikiran? Cara yang saya tadi sebutkan itu cara yang panjang, itu bandingin satu persatu. 24 bandingkan dengan 5, 24 bandingkan 18, 24 bandingkan 9 gitu. Nah, cara yang lebih mudah ada nggak? Ada yang tahu nggak caranya? Kevin Alvaro, menurut kamu caranya gimana? Belum kepikiran ya Pak. Itu untuk mencari range yang terbesar Paling dan jauh. terkecil ya? Ya, terbesar, betul. Kalau di short gitu? Di short terus? Terus diambil max sama minimumnya. Oke, setuju. Setuju, betul. Jadi, kamu hanya perlu mencari maksimum sama minimum. Itu kata kuncinya. Kalau tadi kan saya banding-bandingin semua ya. Brute force istilahnya. Tahu ya brute force ya. Dicoba semua kemungkinan. Lama. Tapi ya gampang. Karena kan cuma asal nyoba. Ya, banding gitu. Tapi kalau pakai yang benar, yang pakai lebih cepat gimana caranya? Di short menurut tadi
Ya, Kevin tadi bilang di sort, terus cari maksimum sama minimum. Betul. 37 maksimum, minimumnya 5. 37 kurangi 5, 32. Dah. Berarti ada cara kedua, betul ya teman-teman? Cara pertama tadi pakai banding, lama. Cara kedua, cari maksimum, cari minimum. Udah kurangi. Selesai. Oke, paham ya di sini ya? Cara pertama diimplementasikan dengan cara bagaimana? Tuh, cara pertama diimplementasikan dengan loop 2. Oke, 2 loop. Cara pertama menggunakan 2 loop. Terus sekarang kita hitung ya, tanpa dicoba. Berapakah kompleksitas algoritma ini? Oke, yang namanya judul fungsi nggak usah. Oke, nggak usah ya. Mulai dari baris source code ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baris 1 berapa kali? Datanya 1.000.000, itu rumus ini selalu sama ya enggak? Jangkauan sama dengan 0 itu selalu sama. Berarti O1. Paham? Saya ulangi ya. Datanya 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000. Baris nomor 1 tetap dijalankan sama. Jangkauan sama dengan 0. Artinya nggak ngaruh sama jumlah data, betul ya? Nggak ada hubungannya sama jumlah data. Maka O1. Ini yang tadi saya sebut. O1 itu berapapun jumlah datanya tetap sama. Yang kedua, for i in range len data. Len datanya berarti saya anggap n kan? Ya ini saya anggap n. Berarti 1 sampai n. Berarti berapa kali? N kali. O-N. Nah jelas ya. For j in range len data sama ya. Dari 1 sampai n. Maka hasilnya adalah O-N lagi. Tapi karena ini di dalam loopnya ini berarti berapa? O-N kuadrat. Kan 2 kali dikerjain. Ya, O-N kuadrat. Terus selisih itu berapa kali? Selisih juga O-N kuadrat kan? Karena selisih itu di dalam loop yang kedua ini kan? Ini ya. Berarti ini dikerjakan selama O-N kuadrat. Terus if ini juga dikerjakan selama O-N kuadrat. Karena dia di dalam loop yang sama. Jangkauan sama dengan selisih itu juga dikerjakan selama O-N kuadrat. Betul ya? Terus return jangkauan tanpa memperhatikan apapun, tanpa memperhatikan data, pasti O1. Maka totalnya adalah 1 ditambah N kuadrat, ya, sorry, ditambah N, ON, ditambah ON, sorry, tambah N, ditambah 2N kuadrat, berapa? 1, 2, 3, 4, 4N kuadrat, tambah 1 itu ini. Berarti sebenarnya 4N kuadrat tambah berapa ini? 1 tambah 2. 2 ya. Tambah N tambah 2. Betul ya? 4N kuadrat tambah N tambah 2. Coba ulangi. 1 tambah 1, 2. N-nya 1. N kuadratnya 1, 2, 3, 4 ya. Berarti 4N kuadrat tambah N tambah 2. Betul ya? Paling leading term-nya mana leading term-nya? Leading term-nya adalah N kuadrat. Berarti berapa? ON kuadrat. Paham di sini? Cara ngitungnya. Kalau Anda sudah pinter, kan tadi yang penting leading term. Jadi sebenarnya kalau Anda ngelihat kayak gini aja, nggak usah dihitung, nggak usah di plus gitu. Anda udah tahu yang paling mendominasi adalah for loop yang 2 kali itu. Yang lain nggak ada. Ya sudah, ON kuadrat. Itu sudah ketahuan. Kenapa? Karena for-nya 2 kali, berarti N kuadrat. Itu udah paling tinggi. Nah yang lainnya yang kecil-kecil aja. Kecil itu berarti nggak penting. Kalau yang kecil nggak penting, berarti yang paling mendominasi adalah ON kuadrat. Berarti big O-nya adalah ON kuadrat. Paham ya? Apakah mungkin di dalam program itu bisa kompleks banget? Ya mungkin. Misalnya for-nya ada 4 gitu ya. Loop sampai 4. Berarti ON pangkat 4 dong. Iya. Ya paling tinggi itu kan. Berarti O pangkat 4. ON pangkat 4. Itu adalah kompleksitas.
Nah, terus tadi alternatif 1 kan jelek ya. Terus kemudian Kevin tadi ngasih tahu, oke dicari pakai maksimum minimum. Nah, kita bisa ya pakai maksimum minimum. Tapi tetap harus ngurutin dulu ya. Kalau tadi Kevin kan pakainya pengurutan. Ya, nggak harus diurutin. Nah, buat mencari maksimum minimum kan tidak harus pakai pengurutan. Sudah pernah diajari kan? Untuk mencari maksimum minimum tinggal looping aja sejumlah datanya, lalu dicari yang terbesar dan terkecil. Dan itu hanya butuh 1 loop, tidak butuh 2 loop. Maka rumus atau algoritma untuk menghitung range yang kedua adalah Anda cukup menghitung maksimum minimum terus dikurangi. Ya kan? Maksimum minimum terus dikurangi. Cara nyari maksimum minimum hanya cukup 1 loop. Berarti yang tadinya 2 loop sekarang jadi cukup 1 loop. Anda berhasil mengubah dari ON kuadrat menjadi ON. Itu kalau dikerjakan atau itu kalau dipakai di algoritma zaman sekarang yang sulit, yang kompleks, Anda mungkin bisa dapat Nobel. Anda bisa dapat penghargaan. Anda bisa jadi the best paper of the year atau apa gitu. Algoritma-algoritma yang sangat luar biasa kompleksnya, Anda berhasil menemukan cara untuk mempercepat itu, ya, pasti sudah langsung dapat penghargaan. Kalau gampang pasti semua orang bisa, ya enggak? Tapi kalau Anda berhasil, karena itu sulit, ya, dan ternyata ide brilian Anda itu berhasil, maka Anda dapat penghargaan. Sudah jelas. Misalnya algoritma big data yang rumit, algoritma deep learning yang rumit, yang benar-benar rumit, yang benar-benar banyak sekali. Kalau cuma algoritma sederhana kayak gini ya, contohnya jangkauan ini, yang bisa banyak banget. Kevin aja tadi bisa. Artinya apa? Nggak perlu belajar banyak. Cukup mudah. Nah, kalau mudah ya nggak usah, jangan berharap penghargaan. Gitu ya. Tapi kalau ini algoritma yang sulit sekali, ya terus kemudian Anda berhasil mengutak-atiknya dan berhasil lebih cepat, itu sudah dibuktikan benar ya. Bukan cuma asal ngomong tok ya. Itu sudah pasti Anda sukses. Nah, ini contoh saja sederhana. Dari alternatif 1 yang jelek, ya, yaitu dengan ON kuadrat berhasil diubah menjadi ON. Hasilnya sama. Coba kalau dari tampilan program, misalnya ini ada programnya ya, ada tampilan programnya. Kan sama persis tampilan programnya, nggak ada ubah-ubahnya sama sekali. Tapi kok diklik jauh lebih cepat ya. Bahkan user tertentu yang awam tidak tahu. Tapi Anda update version 2. Kok bisa? Salah satu keterangannya adalah algoritma updated. Oke? Algoritma updated. Orang nggak perlu tahu algoritma apa. Di upgrade versi 2. Recommended update. Orang mau mikir, nggak ada perubahan apapun. Nah, ini contoh. Oke? Cara ngitungnya gimana? Ya kalau Anda lihat ini sudah jelas, paling tinggi kan for 1 ya. For 1 itu ya ON dah selesai. Tapi kalau mau dihitung satu-satu boleh ini 1, ini 1, ini N, ya, ini pasti N juga, ini pasti N juga, ini 1, ini 1. Ini mungkin cara ngitungnya masih ada beda ya. Ini 1 tambah 1 benar ya. Ditambah N, ya harusnya N-nya 3 nih. Tambah N lagi, terus kemudian ditambah 2. 1 tambah 1. Ya mau nggak masalah kan, N tambah N tambah N tambah N bebas toh. Nggak masalah. Karena dihitung ordernya bukan jumlah-jumlahannya. Ordernya adalah ON pangkat 1. Itu yang paling tinggi. Udah. ON. Jadi nggak penting ya kecil-kecil yang lain ini loh. Anda lihat. Jadi 3N ditambah berapa itu? 4 ya. 3N tambah 4. Ya udah nggak apa-apa tuh 3N atau apapun. Yang penting kan yang ordernya. Ordernya itu paling tinggi adalah N. Maka ON. Selesai. Berhasil mengubah, lihat, dari grafiknya nih, ON kuadrat menjadi ON. Lompat 2 loh ini teman-teman. Lompat 1 aja sulit, lebih-lebih lompat 2. Itu kalau benar-benar diterapkan di zaman sekarang, dengan kasus zaman sekarang, itu akan menjadi penghargaan. Anda bisa dikenal dengan nama seperti Bellman Ford gitu ya. Jadi algoritma Anton, nah bisa jadi. Gitu.
Ya, kalau saya berhasil. Oke, itu adalah materinya. Nah, ringkasannya adalah berarti kinerja algoritma ditentukan berdasarkan laju perkembangan yang disebut dengan growth rate yang merupakan grafik perbandingan antara sebelah sumbu Y itu adalah waktu, ya kompleksitas waktu, sumbu X itu adalah banyak data. Terus kemudian pengukuran kinerja algoritma bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan empiris dicoba dulu satu persatu lalu digrafikan, dan analisis algoritma yang tidak memerlukan empiris, cukup dibaca saja. Caranya menggunakan asimptotik ya. Caranya menggunakan asimptotik yaitu hanya berdasarkan leading term saja, berdasarkan term yang dominan atau mendominasi. Penting sekali untuk memilih algoritma yang paling efisien, yang paling bagus dengan mengupgrade dibandingkan dengan mengupgrade hardware-nya. Jadi jangan langsung buru-buru, oh ini pasti jelek komputernya. Jangan langsung buru-buru seperti itu. Ya, jadi Anda perlu lihat, oh ini mungkin coba algoritmanya dulu. Kalau tetap jelek, tetap nggak bisa, baru. Gitu ya kira-kira. Terus latihan ada dua, yaitu yang pertama Anda suruh mencoba empiris. Ya, lakukan percobaan empiris untuk rumus yang tadi, algoritma jangkauan 1 dan jangkauan 2, dicoba benar, datanya coba 100, 200, 300, 400, terus digambar grafiknya. Latihan kedua adalah Anda diberi tapel berisi data-data nilai yang posisinya sudah ascending, sudah urut naik ya. Terus kemudian susunlah sebuah algoritma baru yang dapat menentukan di dalam tupel tersebut apakah ada sepasang angka yang jika dijumlahkan hasilnya sesuai dengan target. Contoh targetnya 29 di situ. Hasilnya benar true. Kenapa? Karena ada angka di dalam tupel itu yang kalau dijumlahkan hasilnya 29. 9 tambah 20. Gitu ya, 9 tambah 20. Apakah hanya satu-satunya? Kebetulan hanya satu-satunya. Tapi kalau misalnya ada 2 atau lebih bagaimana? Karena ini soalnya cuma true doang, ya berarti ada gitu ya. Tapi kalau soal ini mau dikembangkan tidak hanya true doang, tapi di situ akan disebutkan mana angka yang paling besar. Artinya penjumlahan itu adalah yang paling besar. Caranya gimana untuk mengetahui yang paling besar? Yang ngitung selisih tadi. Selisih terbesarnya. Jadi misalnya berapa ya? Berapa tambah berapa, berapa tambah berapa, berapa tambah berapa, yang paling bagus yang mana? Gitu. Yang paling selisihnya paling besar mana? Gitu ya. Misalnya Pak, nggak bisa ya. Saya nggak harus dihitung ya, harus dihitung. Artinya Anda harus mencoba target-target tertentu ya, berhasil lalu kemudian cari yang selisihnya paling besar. Itu kalau mau dikembangkan lagi. Nah, Anda buat minimal 2 algoritma atau 3 algoritma lalu dibandingin. Terus dianalisis. Anda berhasil nggak membuat algoritma yang jauh lebih cepat daripada yang sebelumnya? Mungkin nanti akan dibahas di praktikum. Begitu, teman-teman? Nah, selesai materinya. Dan minggu depan masih ada UAS ya, ujian akhir semester. Terus kemudian tes kecil 2 hari ini dikerjakan dari jam 00 tadi sampai dengan nanti jam 23.59. Waktunya 1 jam, ya waktunya 1 jam. Terus kemudian PR terakhir itu akan dikerjakan mulai hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Ujian akhir semesternya minggu depan kalau nggak salah hari Rabu. Ya. Dari saya seperti itu, apakah ada pertanyaan atau apapun yang Anda ingin sampaikan? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akan presensi. Terus habis itu kita capture ya. Saya akan, ini kan pertemuan terakhir. Jadi tolong dinyalakan videonya. Saya presensi dulu. Saya panggil dulu satu-satu. Ini buat bukti pertemuan terakhir. Ya. Oke, sebentar. Saya stop sharing dulu.
Damianus Duta ada? Nggak ada. Fandi? Halo? Ada, Pak. Oke. Michael Rian? Tes ada, Pak. Ada ya. Deon? Ada, Pak. Ya. Annabel? Ya, Pak. Ada. Franz? Nggak ada ya. Kevin? Tadi ada. Fernando? Ada, Pak. Fernando Lewanda ya. Iya, Pak. Dewangga Yuka? Ada, Pak. Gian Nathan? Ada, Pak. Edward Putra tadi ada. Gary Sunjay? Ada, Pak. Oke. Juan? Danis Ada, Pak. Suara? Ada. Frebimo? Ada, Pak. Ada. Resi? Nggak ada. Selalu dia nggak ada terus. Tapi dia nggak ngerjain juga. Oke, terus kemudian Angelito nggak ada. Keisha? Ada, Pak. Zevanya? Nggak ada. Fernando Jose nggak ada. Bentar. Fernando Jose nggak ada. Aldi Felix? Ada, Pak. Bentar. Abraham David? Nggak ada. Ada, Pak. Abraham Ada, Pak. David. Ada, Pak. Oke. Abraham para Sousa? Nggak ada ya. Richardel Tito? Ada, Pak. Ada. Davin Dipa? Ada, Pak. Nesya Natania? Ada, Pak. Budi Gilbert? Budi? Budi nggak ada, saya catat. Terus Joshua Ruben? Nggak ada. Renaldo Surya? Ada, Pak. Ada. Yuki Hermani? Ada, Pak. Ada. Kamu belum presensi ya? Oh iya, Pak. Oke. Dah, saya sekarang capture. Silahkan dinyalakan. Ini pertemuan terakhir kita. Nggak mandi, nggak apa-apa. Yang penting ini di capture. Mari yang lain. Rihar Putra, Renaldi, Kevin, Michael, Davin, Abraham, Gian. Komputer saya nggak ada webcamnya ya, Pak. Oke, terus Abraham, Michael, tadi Davin, Febrimo. Cuma satu kali talk ya. Oke, sebentar. Oke, sudah. Terima kasih. Selamat siang. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya.